Dalam debat keempat Pilpres 2024 kali ini giliran 3 cawapres memaparkan visi misi mereka tentang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam hingga masyarakat adat dan desa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyoroti kegagalan food estate program pemerintah. Sementara Gibran menekankan pentingnya hilirisasi dan Mahfud MD menyebutkan ada yang salah dengan subsidi pupuk. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memaparkan ironi kepemilikan lahan oleh petani. Muhaimin juga menilai food estate yang pelaksanaannya dikomandani Menhan Prabowo Subianto telah mengabaikan petani, menimbulkan konflik agraria, dan merusak lingkungan. 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyebut hilirisasi di bidang pertambangan, pertanian, kemaritiman, hingga digital menjadi program Prabowo Gibran. Hilirisasi dan transisi ke energi hijau juga dapat menyerap 19 juta tenaga kerja baru. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyebut ada yang salah dengan subsidi pupuk yang semakin besar, padahal lahan pertanian semakin sedikit. Mahfud juga menyoroti program food estate atau lumbung pangan yang dinilai gagal. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Saya katakan ini tidak mudah, tapi hanya 2 kuncinya, komitmen dan keberanian. Maka kami punya program petani, bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Debat terakhir Capres akan digelar 4 Februari mendatang dengan tema kesejahteraan sosial, tenaga kerja, SDM, hingga kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV.